Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat menjalankan aktivitas kalian. Baiklah anak-anak ibu semuanya, hari ini kita masuk pertemuan kedua. Dan pada hari ini kita akan mulai proses belajar mengajar masih menggunakan sistem daring online. Kemarin pada pertemuan pertama Ibu sudah menjelaskan mengenai kontrak belajar kita, di mana selama 1 semester ini kita akan mempelajari 2 materi, yaitu mengenai teks eksplanasi dan teks prosedur. Nah, pada hari ini, pada pertemuan kita yang kedua, Ibu akan menjelaskan mengenai teks eksplanasi. Perhatikan ya nak, apa yang Ibu jelaskan mengenai teks eksplanasi berikut ini. Adapun kompetensi dasar untuk materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai teks eksplanasi, itu ada 2 kompetensi dasar, yaitu KD 33 sebagai pengetahuan dan KD 43 sebagai keterampilan, di mana KD 33 yaitu mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan dan tulis. Sedangkan KD 43 mengonstruksi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Nah, kompetensi dasar inilah yang akan kita gunakan untuk materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai teks eksplanasi. Baiklah, masuk kita ke materi mengenai teks eksplanasi, di mana di dalam teks eksplanasi yang akan kita pelajari ada 2 bagian. A. Memahami informasi dalam teks eksplanasi. B. Menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Masuklah kita ke bagian yang A, memahami informasi dalam teks eksplanasi. Ada 3 yang akan kita pelajari. Pertama, pengertian teks eksplanasi. 2, ciri-ciri teks eksplanasi. 3, kebahasaan teks eksplanasi. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai pengertian teks eksplanasi, ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu ajukan berhubungan dengan teks eksplanasi, di mana beberapa pertanyaan itu antara lain: 1. Apakah kamu pernah mencermati suatu kejadian atau peristiwa sosial di lingkunganmu atau melihat berbagai fenomena alam? 2. Pernahkah kamu membuat teks eksplanasi? 3. Hal apa sajakah yang kamu temukan ketika membuat teks eksplanasi? Nah, dari ketiga pertanyaan yang Ibu ajukan inilah yang berhubungan dengan pengertian teks eksplanasi. Jadi, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial, di mana di dalam teks eksplanasi ini haruslah kita peroleh informasi itu haruslah berdasarkan fakta. Contohnya seperti apa? Misalnya proses terjadinya gerhana, proses terjadinya siang malam, proses terjadinya kecelakaan, proses terjadinya banjir, gempa bumi, dan juga tsunami. Jadi, teks eksplanasi ini berhubungan dengan lingkungan tempat tinggal kita sendiri. Marilah sama-sama kita simak contoh teks eksplanasi yang termasuk ke dalam fenomena alam, seperti contoh gempa bumi dan tsunami berikut ini. Di dalam membuat teks eksplanasi, haruslah ada informasi dari peristiwa yang kita lihat itu haruslah berdasarkan fakta yang fungsinya sebagai penyebab atau akibat terjadinya suatu peristiwa. Maka, dari informasi yang kita peroleh itulah
bisa kita masukkan ke dalam teks eksplanasi karena memang isinya haruslah berupa fakta. Seperti contoh video yang sedang kalian saksikan saat ini, yaitu mengenai gempa bumi dan juga tsunami. Di mana dari video ini kalian bisa membuatnya ke dalam teks eksplanasi. Selain teks eksplanasi berhubungan dengan fenomena alam, teks eksplanasi itu juga bisa contohnya seperti proses terjadinya penumpukan sampah, karena teks eksplanasi ini juga berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat. Jadi, dari video yang telah kalian simak, dapat kita ambil kesimpulan dari teks eksplanasi, yaitu di dalam teks eksplanasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, informasinya harus berdasarkan fakta. Yang kedua, berisi informasi yang bersifat keilmuan atau pengetahuan. Yang ketiga, teks eksplanasi harus berhubungan dengan fenomena alam dan juga sosial. Baiklah, di dalam teks eksplanasi juga menggunakan kaidah kebahasaan. Terbagi menjadi 3. Pertama, konjungsi kausalitas adalah kata penghubung yang menggunakan hubungan sebab akibat. Contohnya, menggunakan kata sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. 2. Konjungsi kronologis adalah kata penghubung yang menggunakan hubungan waktu. Contohnya misalnya menggunakan kata kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. 3. Keterangan waktu. Di dalam teks eksplanasi, keterangan waktunya itu menggunakan kata pagi, siang, minggu, dan bulan. Baiklah, inilah 3 kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam teks eksplanasi. Baiklah, masuklah kita ke bagian yang B, mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Nah, pada bagian yang B ini ada 2 yang akan kalian pelajari, yaitu yang pertama menemukan gagasan umum, dan yang kedua menemukan fakta penting dalam teks eksplanasi. Nah, pada bagian yang kedua ini, kalian dapat menentukan gagasan umum dan juga faktanya jika kalian sudah membuat teks eksplanasi dari sebuah informasi yang kalian peroleh dari suatu peristiwa, baik yang berhubungan dengan fenomena alam maupun sosial. Nah, dari informasi itulah kalian bentuk ke dalam bentuk teks, kemudian kalian tentukanlah gagasan umum dan juga fakta pentingnya. Inilah penjelasan mengenai gagasan umum dan juga fakta. Dimana kalau gagasan umum itu sama seperti gagasan utama, sama juga seperti ide pokok. Jadi, gagasan umum ini bisa terletak di awal maupun di akhir paragraf. Bagaimana kita bisa menentukan gagasan umum di dalam suatu paragraf? Jadi, kita bisa menentukan gagasan umumnya jika kita membaca keseluruhan teksnya, dan pada setiap paragraf itu kita tentukanlah inti ataupun maksud dari setiap paragraf itu apa. Sedangkan fakta, mungkin kalian sudah tahu ya karena fakta itu memang sudah dipelajari dari kalian SMP, dan kalian juga tahu bahwa fakta itu adalah informasi yang bersifat real atau nyata, bukan dari pendapat orang lain. Itulah fakta. Fakta itu memang benar-benar terjadi. Baiklah, inilah penjelasan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini mengenai teks eksplanasi. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini dapat kalian pahami. Dan mungkin pertemuan kita yang ketiga kita masih mempelajari tentang teks eksplanasi, dan Ibu nanti akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat sebuah teks eksplanasi. Baiklah, setelah penjelasan Ibu ini ada instruksi yang akan Ibu berikan lagi kepada kalian. Baik
Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah mendengarkan video Ibu, dan Ibu harap kalian menjadi anak yang lebih rajin lagi belajar, meskipun beginilah kondisi belajar kita masih menggunakan sistem daring online. Baiklah, dari materi Ibu ini Ibu akan memberikan kuis. Sekian dan terima kasih.